cerita atau melihat membaca cerita di surat kabar atau media yang lain, ya, bahwa sanksi akademik itu ya sangat-sangat apa ya, menyeramkan lah bahasanya. Ya, seseorang bisa dicopot dari jabatannya, seseorang bisa dikeluarkan dari sekolahnya, seseorang bisa dicopot gelarnya dan sebagainya gara-gara plagiarisme. Nah, plagiarisme sendiri ini definisinya adalah menggunakan informasi, ide, kalimat dari sumber lain tanpa menyebutkan sumber atau asalnya. Ya. Nah, sumbernya berupa apa saja? Ada sumber cetak dan non cetak atau elektronik. Ya, itu sudah saya tuliskan antara lain ya. Buku, jurnal, majalah, koran yang sifatnya cetak. Nah, sekarang juga ada buku, jurnal, majalah, koran yang sifatnya elektronik. Nah, ini sumber non cetaknya, ya. Nah, ternyata dari banyak sumber tersebut ada informasi yang perlu disebutkan sumbernya, ada yang tidak. Nah, ya, ada yang perlu disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Nah, pengetahuan informasi yang tidak perlu disebutkan sumbernya, ya, itu ada 5. Ya, 1, pengetahuan umum yang sudah diketahui oleh contoh, pencurian adalah perbuatan ilegal atau mencuri adalah dosa. Itu kan semua orang sudah tahu ya. Ya, sangat normatif. Ya, semua orang sudah tahu. Jadi tidak perlu rujukan yang seperti itu. Ya, ya, karena pendapatnya itu sudah tanda kutip sama semua. Orang sudah apa ya bahasanya yakin bahwa mencuri itu adalah perbuatan ilegal. Kemudian pengetahuan eh, pada bidang, misalkan saya coba menuliskan common knowledge in education. Ya, itu ada definisi tentang education salah satunya ya. Education is a step by step process of gaining knowledge and skills. Ya, itu umum ya kan. Ya, apa ya bahasanya itu kita kalau 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 eh, eh, dalang itu bahasanya gerbo ya. Nah, atau kalau bisa dilihat dikira-kira sendiri ya. Diperkirakan jawabannya apa definisinya gitu ya. Definisi umumnya di bidang itu. Itu enggak perlu disitasi ya. Ya, karena di bidang itu sudah umum ya. Education adalah, nah, ada yang edukasi adalah upaya sadar untuk bla bla bla. Nah, itu juga umum ya kan. Kemudian informasi yang mudah ditemukan. Misalkan ini berita yang cukup sering saya baca karena saya seorang sosial informatics ya. Facebook membeli aplikasi pesan populer WhatsApp seharga 19 miliar. Ini informasi yang umum. Atau Presiden Republik Indonesia yang ketujuh adalah Bapak Insinyur Joko Widodo misalkan. Ya, itu kan umum ya. Mudah didapat informasinya, enggak usah dikasih sebutkan sumbernya ya. Kemudian hasil penelitian kita sendiri. Wawancara, survei, observasi, data yang biasanya ada disebutkan sumber penelitian pribadi enggak perlu itu. Ya, ya ini kecuali jurnal yang minta. Ya, karena jurnal itu ini kan percakapan ini kan kumpulan ada pengelola jurnal dan penulis ya. Kalau jurnal itu ibaratnya itu kalau saya ngomong gampangnya itu ada di puncak siklus ilmiah. Ya, yang menentukan publikasi kita diterima atau tidak yang menerbitkan itu jurnal. Artinya apa? Jurnal bisa membuat aturannya sendiri. Pengelola jurnal bisa membuat aturannya sendiri. Makanya kan ada dewan editor. Ya, ya. Yang tidak boleh dibuat sendiri adalah apa? Code of Publication Ethics. Yang lain boleh, mau model citasinya seperti apa, anatominya seperti apa, enggak ada aturan mengikat tentang itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah asumsi atau pendapat pribadi. Jadi dalam tulisan ilmiah enggak boleh ada tulisan saya mengatakan bahwa, nah itu enggak usah begitu. Ya, ya sudah langsung di apa? Kalau tidak ada rujukan berarti itu pendapat pribadi. Itu aja.
Ya. Eh, Informasi yang masih disebutkan sumbernya sekarang. Nah, ini ada 4, yaitu kutipan langsung, ada fakta dari sumber yang belum diketahui umum, ada klaim atau pendapat teori interpretasi orang lain yang kita simpulkan, ya, ya, atau parafrase yang kita parafrase dalam tulisan kita. Jadi kalau kita mau pakai pendapat orang lain, itu harus disebutkan sumbernya tadi kan ya. Nah, terus kemudian fakta atau data yang belum diketahui oleh banyak orang, ya, itu perlu ada sumbernya. Kemudian ide orang lain melalui komunikasi langsung. Ya, misalkan ketemu dengan siapa, tanggal berapa. Nah, ya ini memang agak rancu dengan apa wawancara ya. Tapi kalau selama itu masih bagian dari proses penelitian, masuk yang sebelumnya tadi, tidak perlu disebutkan sumbernya. Nah ini contohnya, ya kan? Ya saya buat berurutan. Ya, hormon leptin yaitu hormon yang mengontrol nafsu makan akan berkurang sehingga membuat nafsu makan akan meningkat. Ya, meningkat. Ini kutipan langsung. Ya, ada tanda kutipnya dan isinya harus sama persis dengan sumber yang dirujuk. Ya. Kemudian yang kedua, fakta atau sumber lain yang ya ini contohnya ini karena saya buat atau unique visitors. Ya, which is the number of visitors from one IP in a certain period. Ya, itu rujukannya pakai number ya, pakai gayanya IEEE. Ya. Nah, ini kan belum banyak diketahui umum bahwa unique visitor itu disebut session dan ada terjemahannya itu. Ya, makanya perlu rujukan. Ya, karena pemahaman tentang unique visitor bisa berbeda kalau tidak diberikan sumbernya dari mana. Ya. Kemudian klaim tentang pendapat orang lain yang kita gunakan. Nah, ini biasanya ada nanti saya ceritakan lebih detail di belakang. Tapi biasanya begini, ada namanya siapa, nama belakang ya. Kemudian tahun terbit mengatakan bahwa yaitu kalau model naratif, kalau model storyline maaf, model parentesis ya seperti yang di atas. Nama akhir dulu baru diikuti tahun. Nah, eh yang di bawah itu adalah komunikasi langsung. Ya, misalkan according to Prof X dalam kurung personal